Jadi lebih ke hal-hal yang sifatnya praktis yang saya lakukan, dan ini nanti bisa kita diskusikan dengan pengalaman-pengalaman lain yang sudah Ibu Bapak lakukan. Mohon izin untuk share screen. Silakan. Ya, baik. Ibu Bapak, bicara tentang paradigma pembelajaran berdiferensiasi, apalagi kita kaitkan di era digital saat ini, Bapak dan Ibu ya, dalam kurikulum Merdeka, memang kita sudah tidak bisa menghindar lagi, begitu. Bahwa inilah yang sekarang menjadi tuntutan bagi kita, bagaimana kita memfasilitasi peserta didik kita sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan sebenarnya ini sudah menjadi sesuatu yang sudah cukup lama ya digagas oleh ahli-ahli di dunia maupun tokoh nasional kita gitu ya, Ki Hajar Dewantara gitu. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang baru diungkap dan digeluti bersama-sama saat ini, tetapi sebenarnya sesuatu yang sudah digagas lama. Apalagi Ki Hajar Dewantara itu menjadi sosok yang luar biasa Bapak dan Ibu. Sebenarnya kalau kita mau melihat dan merefleksikan tentang ajaran-ajaran beliau tentang pendidikan. Ibu Bapak sekalian, bicara tentang paradigma pembelajaran berdiferensiasi, ada pertanyaan awal yang nanti ingin saya sampaikan. Yaitu bicara tentang apa itu paradigma pembelajaran berdiferensiasi, mengapa ini dilakukan, dan nanti bagaimana implementasinya di dalam satu aktivitas pembelajaran, khususnya di era digital saat ini, Bapak dan Ibu. Nah, untuk memberikan gambaran terhadap apa dan mengapa pembelajaran diferensiasi itu, kita akan mencoba melihat ilustrasi, gitu ya, ilustrasi yang ada di monitor yang saat ini Ibu Bapak sudah lihat begitu. Kemudian kami mohon Ibu Bapak mencoba untuk menuliskan, gitu ya, menuliskan pendapat Ibu Bapak dan juga teman-teman mahasiswa di chat kita yang ada di Zoom meeting ini, melihat ilustrasi yang ada di gambar ini. Ini adalah ilustrasi yang digambarkan oleh Albert Einstein. Kebetulan saya S1-nya fisika, begitu Bapak dan Ibu. Jadi kalau saya bicara dan mendengar Albert Einstein menjadi sesuatu yang sering kami lihat dan kami menggunakan ide dan juga karya-karya beliau. Nah, jika Bapak dan Ibu dan juga teman-teman mahasiswa diberhadapkan pada ilustrasi ini, silahkan Bapak dan Ibu memberikan tanggapan. Menurut Bapak dan Ibu, ilustrasi yang ada di depan ini seperti apa tanggapannya? Kami persilahkan Ibu Bapak. Ya, saya kasih waktu untuk menuliskan sesuatu tentang pendapat Bapak dan Ibu tentang ilustrasi yang ada di depan sini. Jadi di sini digambarkan begitu ya, ada sekumpulan hewan, jenisnya macam-macam begitu ya. Ada burung, ada ular, ada monyet, ada gajah, penguin, bahkan ada ikan di sana, dan juga hewan-hewan yang lain. Ya. Kemudian ada seorang yang diilustrasikan sebagai seorang yang mengajar. Dari semua hewan yang ada di sini kemudian akan melakukan satu aktivitas penilaian atau tugas begitu ya, di mana semuanya ini diminta untuk memanjat pohon yang ada di belakang mereka. Jadi ini sebenarnya ingin menggambarkan tentang bagaimana aktivitas pembelajaran yang selama ini terjadi, begitu Bapak dan Ibu. Silahkan Bapak dan Ibu bisa menuliskan. Ya, ini sudah mulai ada yang masuk begitu. Ada yang mengatakan jika semua hewan mendapat exam yang sama, yaitu memanjat pohon, tidak semua hewan bisa memanjat pohon. Kemudian ada yang menyampaikan macam-macam hewan seperti menggambarkan tentang siswa begitu ya. Kemudian
dari Saudara Lina mengatakan masing-masing hewan memiliki skill yang berbeda-beda. Setiap hewan memiliki kelebihan dan kekurangannya. Tidak semua disamaratakan. Gitu. Oke, ada lagi? Silakan. Ya, baik Bapak dan Ibu. Jadi hampir semua chat yang menyampaikan di sini menyatakan tentang bagaimana hewan-hewan ini memiliki kemampuan dan skill yang berbeda-beda, bahkan karakteristiknya beda-beda. Dan ini menjadi satu gambaran begitu ya, kalau ini dalam ilustrasi dalam sebuah pembelajaran, bahwa keadaan siswa kita pun juga dalam kondisi yang berbeda-beda begitu. Jika pada saat mereka mendapatkan satu penugasan ya atau penilaian dengan satu hal yang sama ya, dalam hal ini memanjat pohon begitu ya. Nah, ini menjadi sesuatu yang luar biasa begitu. Ya, sehingga kalau kita lihat yang menarik di sini tergambar bahwa setiap hewan ini skillnya beda ya. Kalau misalkan tadi Bapak dan Ibu ya, kalau kita lihat di sini, kita bayangkan begitu ya. Kalau misalkan ikan ini kemudian dipandang sebagai bagian dari satu komunitas belajar itu kemudian diminta untuk punya kemampuan memanjat pohon, ya maka ini menjadi sesuatu yang sangat stupid ya, sangat aneh begitu ya. Nah, ini yang digambarkan oleh Ensign untuk menggambarkan betapa istimewanya setiap orang begitu ya. Bahkan beliau mengatakan setiap orang itu jenius sebenarnya. Ya. Punya kemampuannya masing-masing, jenius, tetapi pada saat mereka diberhadapkan pada situasi yang sebenarnya bukan sesuai dengan kondisinya, tidak sesuai dengan profil belajarnya mereka, maka ini menjadi sesuatu yang sangat sia-sia dan bahkan membuat ini sesuatu yang aneh. Ini bagian awal yang ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu. Jadi bagaimana kita memandang situasi belajar inilah yang nanti akan sangat mempengaruhi cara berpikir kita. Yang nanti kita akan kaitkan dengan yang namanya paradigma. Jadi pada saat Ibu Bapak dan juga teman-teman mahasiswa tadi mencoba untuk berpikir, mengilustrasikan itu sebagai sebuah gambaran aktivitas pembelajaran, sebagai kerangka pikir, dan cara pandang kita yang menjadi pola dasar dalam kita melihat, memahami, menginterpretasikan, bahkan akhirnya kita mampu menentukan sikap dan tindakan serta keputusan, ya, kita sudah bisa melihat tadi, menilai, ya, memberikan judgement terhadap itu. Itulah yang dinamakan dengan paradigma Bapak dan Ibu. Jadi kalau ini dikaitkan dengan pembelajaran ya bagaimana cara pandang kita, cara berpikir kita tentang pembelajaran itu. Nah, nanti kalau dikaitkan dengan yang berdiferensiasi, ya nanti kita sesuaikan dengan yang karakteristik berdiferensiasi. Jadi di sini yang ingin saya katakan bahwa cara pandang kita, kerangka pikir kita dan pola dasar kita berpikir dari proses melihat, memahami, dan menginterpretasikan dari sesuatu, khususnya dalam pembelajaran ini sangat mempengaruhi kita dalam menyiapkan, melakukan, bahkan melakukan penilaian terhadap pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Nah, cara pandang inilah yang nanti kita harus sepakati sebagai sebuah komitmen, sebagai sebuah panggilan jiwa sebagai seorang pendidik yang nanti akan mendasari kepada itu keputusan dan tindakan-tindakan kita khususnya dalam pendidikan. Jadi ini bicara tentang paradigma, cara berpikir kita, cara pandang kita terhadap sesuatu, sehingga kita mampu melihat dan akhirnya kita bisa mengambil keputusan dari apa yang kita lihat tersebut.
Nah, sekarang bagaimana jika itu dikaitkan dengan aktivitas pembelajaran dan juga diferensiasi? Kita akan lihat sama-sama Bapak dan Ibu. Karena cara pandang ini nanti akan sangat menentukan. Kalau dalam pembelajaran akan terkait dengan banyak hal juga. Kalau diferensiasi pasti dalam konteks keberadaan dan juga kondisi individual masing-masing siswa. Kita lihat satu persatu. Kalau kita melihat dari sisi paradigma pembelajaran Bapak dan Ibu, maka paradigma ini akan memandu kita, ya, akan memandu kita untuk menentukan, ya, untuk menentukan pendekatan apa yang akan kita lakukan. Ya. Apakah kita menggunakan pendekatan berbasis masalah, ya, pendekatan kooperatif misalkan. Sehingga nanti pada saat cara pandang kita itu sudah mampu memandu kita menentukan pendekatan itu, maka strategi-strategi yang kita lakukan dalam rangka mewujudkan aktivitas belajar yang efektif itu juga akan kita dapatkan. Sehingga cara belajar siswa di kelas juga akan bisa kita siapkan dan kita laksanakan secara baik. Nah, di sini pentingnya paradigma Bapak dan Ibu. Cara pandang kita, ya, cara pikir kita yang paling mendasar yang nanti akhirnya menentukan. Kalau ini konsepnya dalam pembelajaran, ya akan menentukan. Sehingga siswa dengan karakter yang berbeda, ya pasti pendekatannya juga berbeda. Materinya beda, maka pendekatannya juga berbeda. Begitu juga strategi dan juga metode. Ini jika paradigma itu kemudian memandu kita dalam aktivitas pembelajaran. Sehingga paradigma dalam konteks pembelajaran ini akan membentuk dasar bagi cara guru atau pendidik dalam melihat siswanya, gitu ya. Siswaku seperti apa ini? Kemudian saat ini saya sedang mengajar apa? Sehingga saya mampu mempersiapkan proses pembelajaran mengajar itu secara keseluruhan dengan tahapan-tahapan sesuai dengan karakteristik siswa dan juga materi yang akan saya sampaikan. Nah, disinilah pentingnya, sehingga ini menjawab mengapa ini perlu kita pahami bersama. Karena ini menjadi dasar Bapak dan Ibu. Sehingga ternyata ya dalam konteks pembelajaran itu kita perlu memiliki cara pandang yang benar dulu atau kerangka pikir yang benar dulu terhadap keadaan siswa kita, materi kita, sehingga pendekatan dan strategi serta metodenya bisa kita siapkan dengan baik. Nah, sehingga akhirnya nanti akan mempengaruhi bagaimana guru merancang pengalaman belajarnya. Ya, pengalaman belajar ini pasti nanti kaitannya dengan kompetensi yang akan dicapai. Jika kompetensinya A, maka pengalaman belajar yang harus saya ciptakan, saya kondisikan harus seperti apa. Kemudian akan menentukan bagaimana kelas itu ditata. Ya, kalau pendekatannya kooperatif, berarti kelas itu akan ditata, bagaimana siswa bisa melakukan kolaborasi secara baik. Kemudian interaksinya bagaimana? Siswa dengan guru, siswa dengan siswa, ya, sehingga proses itu berjalan dengan baik, tujuannya bisa tercapai, dan akhirnya pada saat diukur, ya, diukur dalam sebuah assessment atau penilaian, maka tujuan pembelajaran itu tercapai. Kalau tujuannya tercapai, pasti secara otomatis kompetensinya juga tercapai. Nah, inilah paradigma dalam konteks pembelajaran Bapak dan Ibu. Nah, cara pandang kita nanti melihat bagaimana pembelajaran itu disiapkan, dilakukan, dan dilakukan penilaian dalam konteks berdiferensiasi, maka kondisi itu akan memberikan satu keadaan yang khusus. Karena ini juga dalam kondisi yang khusus. Di mana cara pandang kita tadi dalam konsep paradigma pembelajaran yang berdiferensiasi, ini akan memberikan satu pemahaman bahwa aktivitas pembelajaran tadi, pendekatan, strategi, metode yang kita
gunakan tadi ya, ini harus memberikan peluang mengakomodasi perbedaan individual baik dalam gaya belajar ya, ini terkait dengan profil pelajarnya begitu ya, tingkat pemahamannya ya. Kemudian minat dan kebutuhan siswa di dalam satu kelas. Kalau kita bayangkan, pasti ini bukan sesuatu yang mudah Bapak dan Ibu. Beberapa waktu yang lalu pada saat saya datang ke Sunset Coast University di Australia begitu, kami belajar tentang bagaimana pembelajaran diferensiasi ini dilakukan Bapak dan Ibu. Jadi betul-betul mengakomodir kebutuhan individu yang sudah dipetakan sesuai dengan minat, gaya belajar, bahkan tingkat kemampuannya. Ya, sudah ditentukan high, medium, dan low-nya itu sudah dilakukan secara baik dan sudah dikelompokkan secara baik sekali. Yang membedakan Bapak dan Ibu, nah ini kalau konteksnya ini di sekolah dasar, di sekolah kita, ini yang ada kan guru kelas ya. Yang ada itu kan guru kelas, bahkan ada yang kelas rangkap gitu ya. Jadi kalau memang ini harus diterapkan, pasti bukan sesuatu yang mudah. Waktu kami datang di Australia, mereka menerapkan ini dengan tim teaching, ya. Jadi ada guru, ada asisten-asisten guru, Pak dan Ibu. Jadi itu yang betul-betul membedakan proses belajar di sana dengan di tempat kita. Gitu. Satu kelas itu gurunya atau yang
kemudian kita coba lihat dengan keadaan ideal yang saya sampaikan di awal. Jadi ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru di dalam pendidikan kita begitu. Tapi karena ini diangkat lagi, termasuk kurikulum merdeka itu juga sama, merupakan gagasan dari Ki Hajar Dewantara Bapak dan Ibu. Bagaimana setiap individu itu punya punya kesempatan ya untuk merdeka di dalam belajarnya mereka. Dan nanti kita lihat merdeka yang seperti apa, nanti kita lihat di bawah saya siapkan Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita lihat. Jadi sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi ini oleh Ki Hajar Dewantara sudah digagas di dalam buku-bukunya beliau begitu ya. Karena menurut beliau pendidikan itu ya layanan individual sesuai dengan keadaannya mereka, menghormati keanekaragaman. Berarti ini inklusifnya tadi begitu Bapak dan Ibu. Mengembangkan potensi individu pasti karena layanan individu gitu ya. Kemudian pendidikan untuk kemandirian. Nah ini sebenarnya merdeka itu kan mandiri nih Bapak dan Ibu. Merdeka itu bukan berarti belajar semaunya sendiri, itu bukan. Mandiri sudah muncul dari dirinya sendiri. Bahwa kebutuhan belajar itu bukan lagi dorongan dari luar, tapi muncul dari dalam sendiri. Gitu. Jadi Ki Hajar Dewantara sudah menggagas ini, dan saya yakin di Taman Siswa ini sudah dilakukan dengan sangat luar biasa. Gitu. Bagaimana keadaan individual ini diperhatikan, keragamannya, potensinya dikembangkan, memfasilitasi menjadi pribadi yang mandiri begitu. Sehingga mereka, nah ini sama ini ya, di kurikulum merdeka atau paradigma baru, kurikulum baru kita kan student center gitu. Jadi Ki Hajar Dewantara sudah melakukan itu. Bahkan beliau sudah diferensiasi tapi sudah dilakukan secara holistik gitu. Tidak hanya kaitannya dengan yang kognitif, tapi juga spiritual, intelektual, dan juga fisik. Jadi tidak hanya membangun intelektualnya, tetapi juga secara jasmaninya juga dibangun. Nah ini luar biasanya Ki Hajar Dewantara Bapak dan Ibu. Jadi bukan sesuatu yang baru, tetapi diungkap kembali, dan ini mau dilakukan bersama-sama secara nasional melalui kurikulum merdeka kita. Nah, Bapak dan Ibu, ini ada beberapa prinsip ya, ada beberapa prinsip yang nanti dilakukan ya. Ini bicara tentang bagaimana begitu ya, bagaimana pembelajaran diferensiasi ini dilakukan begitu supaya nanti betul-betul kita bisa menyiapkan semuanya dengan baik. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah mengenal siswa secara individu Bapak dan Ibu. Sehingga dalam konteks pembelajaran yang berkelanjutan ya, di sekolah dasar ini memang betul-betul harus dipotret betul kemampuannya. Nah, kadang-kadang pada saat siswa ini naik kelas kemudian ganti guru baru, ya, kalau orang sakit itu kan ada rekam mediknya gitu, Bapak dan Ibu. Rekam medik bagi orang yang sakit gitu. Harusnya dalam proses pembelajaran juga muncul ini gitu. Pada saat ini naik kelas dan diserahkan ke guru baru, maka guru baru pun punya rekam mediknya si A si B itu seperti apa. Sehingga pengenalan secara individu itu tidak diulang lagi sejak mereka masuk dengan guru baru di kelas baru lagi begitu. Jadi rekam mediknya ada gitu. Sehingga dengan kondisi secara individual tadi yang sudah diketahui, maka guru sudah akan mampu menyesuaikan metodenya tadi, pendekatan, strategi, bahkan metode ini. Dan yang menariknya lagi adalah di bagian yang ketiga ini Bapak dan Ibu, menyediakan materi yang bervariasi untuk hal yang sama sesuai dengan kebutuhannya atau gaya belajarnya yang paling mudah atau tingkat kemampuannya. Gitu. Tapi jangan lupa Bapak dan Ibu, sudah dikenali dengan baik, metodenya dan prosesnya dilakukan secara baik, ya, materi dan juga sumber belajarnya sudah disiapkan sesuai kebutuhan. Tapi bagian yang keempat ini kadang-kadang Bapak dan Ibu meleto lagi gitu ya. Sudah dilakukan secara baik, disiapkan secara baik, tapi akhirnya tidak dilakukan penilaian secara baik. Nah, ini yang betul-betul harus diperhatikan. Makanya kalau saya ditanya tentang sistematika perangkat pembelajaran dalam ini RPP yang seperti apa, sebenarnya di bagian akhir bahwa yang bagian pentingnya itu kan ada tujuan, aktivitas pembelajaran, dan penilaian. Ini karena ini saling terkait Bapak dan Ibu. Karena penilaian ini sangat menentukan apakah tujuan pembelajarannya tercapai atau tidak. Gitu. Bahkan kalau itu disusun dengan konsep yang benar, dengan 4 komponen itu ya, A, B, dan A, B, C, D itu, maka akan memberikan gambaran bagaimana prosesnya, bahkan kemampuan dan tingkatan ketercapaiannya pun juga sudah ditetapkan.
Dan bagian yang kelima ini tambahan saya Bapak dan Ibu, sesuai dengan pengalaman saya. Jadi selain keempatnya ini, ada satu mekanisme prinsip yang bisa dilakukan, karena untuk memenuhi diferensiasi dalam pembelajaran di kelas itu, guru sendirian sangat sulit. Harusnya tim teaching, gitu ya. Tim teaching. Kalau mau tim teaching, kelas lain nanti tidak ada yang ngajar. Nah, sehingga yang dilakukan adalah tim teaching yang dilakukan dengan tutor sebaya, di mana siswa-siswa dengan kemampuan yang khusus disiapkan betul oleh gurunya, dijadikan tim dengan gurunya untuk mendampingi teman-teman yang lain begitu. Jadi ini tambahan dari saya, dari sumber yang saya ambil begitu, saya tambahkan tentang yang pembelajaran tutor sebaya tadi, karena di diferensiasi itu ada satu prinsip bahwa ada, kalau di luar negeri itu ada yang namanya sistem buddy Bapak dan Ibu. Jadi kakak adik asuh gitu ya. Jadi anak kelas 2, 3 itu bisa belajar dengan kakak kelasnya 4, 5, 6 gitu. Nah ini sistem buddy kalau di luar negeri. Nah kalau di tempat kita pakai aja tutor sebaya gitu. Jadi prinsip-prinsipnya ada 5 hal. Kenali individunya dulu, menentukan metodenya, siapkan kebutuhan sumber belajarnya sesuai dengan profil belajarnya mereka begitu. Kemudian lakukan penilaian secara benar, maksimalkan belajar dengan teman sebaya. Nah ini pendekatan dan strategi yang bisa dilakukan Bapak dan Ibu. Yang pertama pasti harus ada diagnosa awal dulu, ya. Seperti orang sakit itu kan mesti dicek dulu gejalanya apa, yang dirasakan apa kan, ya. Jadi mulai dikelompokkan. Kalau kaitannya dengan kemampuannya, ya, dikelompokkan berdasarkan tingkat pemahamannya, kemudian melihat ya gaya belajarnya seperti apa, kemudian ini dimunculkan tentang bagaimana proyek yang dihasilkan berbasis minat kepada itu. Dan ini karena ini kaitannya dengan digital, pasti harus saat ini tidak bisa lagi Bapak dan Ibu menghindari tentang yang namanya penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Jadi ini pendekatan atau strategi yang bisa dilakukan. Dikelompokkan dulu, jadi ada tingkatan gitu ya, high, medium dan low-nya, kemudian gaya belajarnya seperti apa. Dan nanti berdasarkan gaya belajar dan juga kompetensi dan juga materi yang akan atau konten yang akan dipelajari, proyek apa yang bisa dibuat oleh mereka berdasarkan minat itu. Sambung dan gunakan media untuk membantu mereka bisa maksimal dalam belajar. Nah, jenis-jenisnya ini Bapak dan Ibu, seperti yang disampaikan oleh Bapak moderator tadi, ya. Jadi berdasarkan prinsip, kemudian pendekatan dan juga strateginya, ya di dalam pembelajaran diferensiasi nanti akan muncul 3 hal ini Bapak dan Ibu. Jadi bisa dilihat dari diferensiasi kontennya, karena kemampuannya beda begitu, ya. Karena kemampuannya beda dan juga gaya belajarnya berbeda begitu, maka konten yang harus kita siapkan pun juga berbeda. Ada auditory, ada visual di sana, ada kinestetik. Lah bagaimana kita memfasilitasi mereka? Ya, jadi strategi bagaimana membedakan atau mengorganisasikan dan format penyampaian kontennya. Bisa jadi nanti disampaikan secara langsung kalau itu memang auditory bagian besar. Tapi kalau mereka visual berarti maka perlu dibantu memvisualisasi dengan teknologi untuk memudahkan mereka untuk bisa sampai ke tataran itu. Mohon maaf ini kebalik nih Bapak Ibu, tiganya harusnya produk nih, proses dulu nih. Ya, jadi sebentar ini namanya saya ganti dulu nih, sebentar karena ini namanya kebalik. Jadi ini adalah yang proses begitu nih. Ini proses. Ya, ini yang produk. Ya. Masih ada tipe 1 Bapak dan Ibu. Tipe proses, ya. Ya, yang kedua adalah diferensiasi untuk prosesnya Bapak dan Ibu. Karena tadi cara belajarnya mereka beda-beda begitu ya, sehingga kontennya disajikan dengan cara yang berbeda, maka mereka akan berproses dengan cara yang berbeda sesuai konten yang kita siapkan. Ya, jadi nanti ada yang melihat video, ada yang dijelaskan oleh gurunya, maka mereka akan berproses dengan keberadaan dan keistimewaannya mereka masing-masing. Nah, kemudian bagian yang ketiga, mereka diberi kesempatan untuk menghasilkan produk sesuai dengan minatnya mereka. Sama-sama bikin karangan, bisa jadi karena minatnya ini
main game gitu, misalkan nih saat itu kan anak-anak suka sekali main game nih, maka membuat karangan tentang bagaimana bermain game yang benar gitu ya. Kapan harus main game, kapan harus belajar. Mereka akan buat karangan itu. Tapi ada suka ya, saya sukanya masak, Pak. Ya, berarti membuat karangan yang isinya tentang bagaimana memasak. Nah, ini yang dilakukan oleh kita untuk memfasilitasi bagaimana keberadaan siswa yang berbeda itu juga difasilitasi dalam produk yang berbeda juga. Bikin poster juga sama. Mungkin sama-sama poster, tetapi isi di dalam poster itu atau gambar dalam poster itu bisa berbeda. Ini jenisnya Bapak dan Ibu, ada 3 ini. Nah, kemudian ini contoh yang sederhana untuk mengukur kemampuan awal. Begitu. Karena saya ngajar matematik, begitu Bapak dan Ibu, ini ada contoh yang sederhana begitu ya, yang kita bisa pakai begitu. Dan kami mohon Ibu Bapak menuliskan jawabannya di chat kita, gitu ya, supaya tidak ngantuk gitu ya. Tadi saya sudah bicara panjang begitu, supaya tidak ngantuk. Bapak dan Ibu silahkan tuliskan di kolom chat Ibu Bapak dengan menentukan benar atau salah. Tinggal menuliskan ini benar atau salah. Siap Bapak dan Ibu ya? Dan juga teman-teman mahasiswa ini khususnya ya, teman-teman mahasiswa. Perhatikan yang pertama. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Silahkan ditulis di chat. Silahkan teman-teman mahasiswa. Karena ini saya akan mengajarkan tentang apa itu bilangan. Jenis-jenis bilangan itu apa saja dan operasi dalam bilangan. Dan saya ingin mengenal dulu. Jangan-jangan masih banyak mahasiswa saya atau nanti yang akan saya ajar itu belum memahami ini secara baik. Benar atau salah? Silahkan dituliskan di chat. Belum ada respon? Halo teman-teman, apakah masih ada di ruang Zoom kita? Ada 149 partisipan. Silahkan. Benar atau salah? Benar atau salah? Oh, ini sudah ada yang masuk. Ada yang benar? Salah, gitu ya. Oke? Oke. Dan ini beragam sekali Bapak dan Ibu. Yang paling banyak adalah menjawab benar. Ya. Menjawab benar. Sekarang kita lihat. Jadi sebagian besar jawaban adalah benar. Sekarang kita lihat, kalau ini benar, maka kesimpulannya apa di sini? Kita lihat ya. Oke. Ternyata ini adalah pernyataan yang salah. Ya, kalau jawabannya banyak yang benar, maka masih terjadi miskonsepsi antara bilangan dan angka. Kalau ini salah, yang benar apa? Ada yang mau menjawab? Bisa dituliskan di chat, Huri. Ada yang menjawab salah, langsung jawab Huri. Kalau dia menjawab salah, maka benar Bapak dan Ibu. Tapi kalau menjawab benar, maka salah. Ya. Jadi ini adalah pernyataan yang salah Bapak dan Ibu. Ada yang mencoba memberikan alasannya, kenapa ini salah? Bisa dibantu saya? Ya. Oke, karena ini sebenarnya hanya satu bilangan yang bernilai 234 yang terdiri atas 3 angka. Yang benar itu Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, benar atau salah? Kalau tadi sudah mencoba membedakan bilangan dengan angka, kalau mereka sudah mampu membedakan itu, sudah mampu menentukan bilangan itu apa, angka itu apa, baru kita akan mencoba melihat jenis-jenis bilangan. Oke, ini Mas Luki luar biasa ya, memberikan alasan 3 angka yang berbeda, penemukan terasan puluhan satuan. Mantap Mas Luki ya, terima kasih. Alasan yang sangat bagus. Sekarang yang kedua, apakah pernyataan ini benar atau salah?
Ini saya gunakan kalau saya mengajarkan mahasiswa baru tentang konsep dasar matematik Bapak dan Ibu pada saat mereka belajar tentang bilangan begitu. Apakah benar? Oh, Mbak Lukinya cewek ya. Mohon maaf, Mbak. Iya, salah gitu ya. Pak Hendri, saya bisa dibantu yang menjawab karena di chat saya ini karena saya menggunakan dua monitor begitu Bapak dan Ibu. Saya tidak bisa scroll ke bawah karena tidak muncul kalau tadi muncul bersamaan begitu. Pak Hendri, apakah lebih banyak yang salah atau yang benar? Masih ada yang menjawab benar gitu ya. Ada yang banyak yang menjawab salah. Oke. Kita lihat sama-sama. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Ternyata ini juga pernyataan yang salah. 3,5. Dia real ya, tapi dia bukan bilangan asli. Tapi masih ada yang menjawab benar. Nah, berarti saya akan memperhitungkan ini. Tadi bilangan mereka masih kurang, jenis-jenis bilangan mereka juga masih banyak yang belum memahami itu. Kemudian operasinya bagaimana gitu. Nah, kalau yang ini benar atau salah Bapak dan Ibu? Pernyataan yang ketiga ini benar atau salah? Benar atau salah? Salah, benar, salah. Wah, banyak yang. Wah, imbang ini Bapak dan Ibu ya. Salah, benar, salah, benar. Ya. Oke, salah. Ada lagi? Imbang ini Bapak dan Ibu. Oh, muncul banyak lagi salah. Terus silahkan dua lagi supaya tidak berimbang begitu. Salah, wah luar biasa. Oke, satu lagi. Satu lagi. Salah atau benar? Oke, ternyata banyak yang menjawab salah Bapak dan Ibu. Ya, karena ini memang salah. 6 kali 4 itu bukan 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Tapi 6 kali dari 4. Berarti 4-nya yang berulang sebanyak 6 kali. Bicara hasil sama. Tapi bicara konsep ini tidak tepat. Nah, dari sini saya akan bisa membuat satu keputusan Bapak dan Ibu. Maka saya akan memperdalam tentang konsep bilangannya dan juga jenis-jenisnya supaya mereka paham secara baik, tapi operasinya bagus begitu. Maka nanti akan saya bagi waktunya lebih banyak kepada penguatan konsepnya untuk bilangan dan juga jenis-jenisnya, tapi untuk operasinya aman begitu. Nah, sehingga saya bisa menentukan keadaan siswa saya seperti apa atau mahasiswa saya supaya saya bisa masuk dan bagaimana mempersiapkan materinya ya sesuai dengan kemampuan mereka untuk materi ini. Sehingga nanti saya akan siapkan sesuai dengan kebutuhan ini. Nah, sekarang ini contoh implementasi yang sederhana Bapak dan Ibu yang kita kaitkan dengan digitalisasi yang dibutuhkan saat ini begitu. Jadi ini saya mencoba untuk mencari satu peristiwa begitu ya, satu peristiwa yang baru-baru ini terjadi gitu ya di Semarang gitu ya, yaitu tentang kecelakaan kereta dan truk yang terjadi di Semarang gitu. Jadi kompetensi yang saya harapkan dalam peristiwa ini adalah mereka mampu mengidentifikasi peristiwa itu ya dalam konteks apa ya, kejadiannya apa, mengapa itu terjadi, kapan dan di mana begitu ya. Kemudian mereka membuat kesimpulan. Ini berarti terkait dengan bahasa Indonesia. Saya mencoba untuk memberi contoh yang sederhana begitu. Sehingga ini akan saya kemas bagaimana implementasinya dalam konteks berdiferensiasi. Ya, saya mencoba berasumsi bahwa keadaan siswa saya adalah mereka yang memang gaya belajarnya visual dan juga kinestetik begitu Bapak dan Ibu. Maka dari keadaan dari peristiwa tentang kecelakaan ini kemudian saya akan kemas sebuah aktivitas pembelajaran saya dengan pola seperti ini. Ya. Jadi nanti ya selain diferensiasi konten, proses dan juga ada produk di sana, maka saya buat tadi sudah saya petakan gaya belajarnya sudah begitu ya. Kemudian profilnya juga sudah begitu.
dan kesukaannya juga sudah begitu. Dan ini kalau kita lihat dari formnya begitu Bapak dan Ibu, ini dikelompokkan dalam 3 hal ini. Yang suka menulis, bercerita, dan menggambar, gitu ya. Karena tadi kan kaitannya dengan visual dan juga kinestetik begitu. Maka ini yang kami lakukan sehingga kami bisa melihat atau saya bisa melihat tentang keberadaan siswa saya tadi, begitu. Nah, kemudian setelah mereka kita tahu kesukaannya apa, mana suka menggambar, mana yang suka bercerita, mana yang suka untuk menulis begitu dan sebagainya. Nah, ini kita sudah identifikasi dan bagaimana aktivitasnya begitu. Nah, ini kita sudah siapkan Bapak dan Ibu. Karena ini kaitannya dengan era digital, maka kita sudah siapkan. Jadi konten yang sama, cerita yang sama, ya itu dituangkan dalam bentuk teks, dalam berita begitu, dan juga materi video. Bagi yang auditori, ya, dan juga visual, nah nanti bisa melihat ini. Kinestetik masih dimungkinkan untuk sana juga. Jadi ini kita sediakan 2 materi yang sama, membahas yang sama, tapi dituangkan dalam konteks yang berbeda. Bagi yang suka membaca dan tadi menulis, mereka akan lebih suka melihat teks yang ada di sini. Kita sudah siapkan teks berita dari BCC ya. Nah, ini cerita tentang sama persis ya. Dan ini berita ini kemudian diungkapkan di BCC tetapi dalam konteks dalam konteks atau bentuk video begitu Bapak dan Ibu. Kita lihat sama-sama. Nah, ini yang kedua, konten yang sama tapi disajikan dalam bentuk video. Sumbernya sama ini Bapak dan Ibu. Ya. Nah, ini hal atau informasi yang ada juga sama. Jadi mereka sudah kita siapkan yang visual, mereka bisa melihat ini gitu. Nah, kemudian setelah mereka melihat ini ya, karena tadi sudah disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing, kita perlu ya proses yang kita siapkan untuk memfasilitasi mereka untuk melakukan aktivitas belajar tadi sesuai dengan konten yang sudah kita siapkan. Kita sudah siapkan ya lembar kerja mereka begitu di dalam aktivitas di dalam lembar kerja yang sudah kita siapkan di sini. Nah, ini kita sudah siapkan. Karena tadi mereka akan mencapai kompetensi bagaimana mengidentifikasi informasi begitu ya dengan konsep apa, kapan, mengapa, dan di mana begitu ya. Maka mereka akan disiapkan ini. Kalau nanti misalkan ya belum ada fasilitas untuk mengerjakan ini, misalkan belum ada HP ataupun fasilitas yang ada di sekolah, ini bisa di-print. Tapi gurunya bisa memvisualisasikan itu dalam penyajian di kelas begitu, dan mereka bisa mengisikan itu secara langsung di lembar kerja yang sudah disediakan. Nah, ini ketuanya siapa, anggotanya apa, sudah mulai dibagi penugasannya seperti apa. Supaya nanti masing-masing punya penugasan itu secara proporsional sesuai dengan kesepakatan di kelompok itu, dan ini sudah dikelompokkan sesuai dengan yang tadi suka bercerita, ya bercerita, menggambar, ya menggambar. Dan mereka melakukan ini, dan ini, apa yang terjadi, di mana ya hal itu terjadi, bagaimana hal itu terjadi, mengapa itu terjadi. Karena mereka akan mengidentifikasi informasi dari sebuah kejadian. Gitu. Dan mereka mencoba untuk membuat kesimpulan. Nah, dari sini nanti mereka akan tahu ternyata ada peristiwa kecelakaan ya kereta api dengan truk. Nah, kemudian mereka akan mencoba membuat himbauan dalam situasi yang seperti itu gitu ya. Ya, setelah mereka bisa mengidentifikasi informasi yang ada di situ, mereka membuat himbauan itu dalam sebuah produk. Produknya nanti sesuai dengan kesukaannya mereka tadi gitu. Maaf Bapak dan Ibu. Ya, sesuai dengan kesukaannya mereka tadi begitu. Dan ini kita sudah siapkan dan hasilnya nanti bagaimana begitu. Dan itu nanti tidak harus selesai di kelas Bapak dan Ibu, bisa jadi dilanjutkan mereka begitu. Jadi membuat karya ya sesuai dengan kesukaan masing-masing, menulis, bercerita, menggambar begitu ya. Tentang himbauan kalau terjadi kecelakaan seperti itu tuh, karena tadi kan tahu ya alasannya kenapa terjadi di mana dan mengapa itu terjadi, maka mereka akan membuat himbauan itu. Yang suka menulis ya dia akan menulis apa yang
harus dilakukan supaya itu tidak terjadi. Yang suka bercerita, ya mungkin bisa bikin video gitu ya. Ya, kemudian di-shooting sendiri gitu ya, diambil videonya, tag sendiri, kemudian mereka bercerita di situ. Yang suka gambar ya digambar dalam bentuk poster juga boleh. Kemudian mereka nanti mengupload ke media sosial mereka di IG atau FB atau TikTok-nya anak-anak. Linknya dikirim ke grup WA. Akan dilihat bagaimana. Yang suka nulis itu nulis apa ya? Sebagai sebuah himbauan. Yang suka bercerita, dia ngomong bercerita tentang apa ya? Kalau dia suka gambar, mereka gambar apa untuk membuat himbauan supaya itu tidak terjadi atau paling tidak jaga-jaga apa gitu. Nah ini sudah disiapkan dan mulai diupload lah mereka. Anak-anak sekarang pinter-pinter Bapak dan Ibu. Bahkan kita kalah pinter dengan mereka dunia pertiktokan gitu ya. Nah ini yang terjadi. Nah ini salah satu aktivitas diferensiasi untuk kontennya dan mereka berproses di sana begitu ya dengan konten yang disediakan ini, kemudian karyanya juga disesuaikan dengan kesukaan mereka. Nah ini yang saya lakukan, dan ini kemarin saya cobakan dan memberikan contoh dan saya simulasikan di kelas PPG, dampaknya bagus sekali Bapak dan Ibu. Dan akhirnya mereka membuat satu ilmu 3N tadi, ngiteni, neroke, dan nambahi itu, dan akhirnya menjadi satu rancangan, satu pembelajaran. Kalau dalam PPG itu ada bauran Bapak dan Ibu ya, daring dan bauran itu mereka betul-betul luar biasa dengan contoh yang saya berikan ini. Ini salah satu contoh sederhana. Kemudian contoh yang kedua ini mencoba untuk, nah ini saya gunakan untuk mahasiswa Bapak dan Ibu. Jadi bagaimana mereka berkolaborasi begitu ya dengan fasilitas-fasilitas digital yang ada. Sekarang Google Workspace ini luar biasa memberikan aktivitas itu Bapak dan Ibu. Nah ini hanya contoh saja Bapak dan Ibu. Ini kaitannya karena kemarin itu saya pakai juga dalam pembekalan di Surakarta begitu, maka saya pakai peristiwanya Mas Gibran begitu ya tentang UMKM gitu. Jadi usahakan cari yang kontekstual begitu Bapak dan Ibu. Maka ini juga sama, disiapkan beritanya, ruang investigasinya tentang UMKM itu. Kemudian mereka mencoba untuk berpikir tentang produk kreatif tentang UMKM itu. Bahkan mereka kita sesuaikan dengan makanan kesukaannya ini Bapak dan Ibu. Maka mereka nanti akan menghasilkan produk berupa resep tentang makanan kesukaan itu yang nantinya bisa sebagai usulan UMKM yang ada di Solo. Nah ini contoh yang kedua. Nanti Bapak dan Ibu bisa lihat sendiri, karena waktunya sebenarnya terbatas sekali begitu. Apakah ini mudah? Tidak. Tidak mudah Bapak dan Ibu. Diperlukan beberapa hal ini. 3 hal penting yang harus dimiliki supaya kita bisa memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi itu, apalagi dalam era digital yang menuntut kita harus aktif, kemudian selalu upgrade begitu ya, sehingga butuh 3 hal ini Bapak dan Ibu. Yang pertama komitmen. Ini yang paling susah. Komitmen. Kalau tidak ada komitmen, ngajar biasa aja susah Bapak dan Ibu. Apalagi harus berdiferensiasi. Jadi komitmennya kita itu yang akan sangat menentukan cara pandang kita tentang pembelajaran tadi. Jadi dari sini, kalau komitmennya ada, pasti ada kemandirian. Ini yang namanya merdeka Bapak dan Ibu. Merdeka belajar itu bukan belajar yang sakarpe dewe. Merdeka belajar itu komponen utamanya itu mandiri, belajar lahir dari dirinya sendiri. Menyiapkan itu karena komitmennya, keikhlasannya dia sebagai seorang guru. Kalau komitmennya tinggi, punya kemandirian, maka akan selalu melakukan refleksi, karena refleksi ini yang akan menentukan inovasi dan juga kebaruan yang dilakukan. Kita lihat sama-sama. Yang pertama, komitmen. Ya harus konsisten pada tujuan. Tujuannya, saya ini kan jadi guru, disiapkan jadi guru, harus memberikan fasilitas yang maksimal untuk peserta didik saya. Jangan terjebak pada cara. Ya. Contohnya ini Bapak dan Ibu. Ini adalah cara gitu ya. Hanya sekedar memenuhi administrasi birokrasi. Kalau komitmennya tidak ada, maka kita hanya terjebak pada ya bikin perangkat sih ya, bikin RPP, tapi ya seadanya. Gitu. Ya. Ini yang jadi prioritas. Mana perangkatnya? Nah, ini sudah. Padahal bukan dibuat sesuai dengan apa yang seharusnya. Karena tidak ada komitmen di sana. Yang penting ada cara untuk memenuhi saja. Sehingga
ini bukan tujuan yang sebenarnya. Kalau komitmen itu muncul, maka kita basisnya tujuan. Tujuan saya apa tuh? Bukan sekedar cara saya untuk memenuhi itu, tapi saya punya tujuan. Bagaimana siswa saya bisa belajar secara baik. Yang kedua, mandiri. Ya, guru-guru yang mampu menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi pasti orang-orang yang mandiri, memegang kendalinya, tidak lagi tergantung, menunggu, tidak ada. Ya. Yang ketiga, refleksi. Selalu melihat apa yang sudah dilakukan, lalu melakukan perbaikan dan perubahan adaptif, ya, karena hasil refleksinya pasti ada inovasi, selalu berubah. Oh, siswaku gini ya, mahasiswaku gini ya, maka itu akan selalu diperbarui. Oh, teknologinya sekarang, waduh, sudah harus pakai Canva ini, sudah ada AI, sudah ada macam-macam ini. Mulai, ya, direfleksi terus kemajuan yang ada, kemudian apa yang sudah dilakukan, kebutuhan pasti berubah. Sehingga terjadi perubahan mindset ini, Bapak dan Ibu. Ini saya ambilkan dari kurikulum Merdeka. Jadi tidak lagi ya pemerintah maunya apa kita nderek, gitu ya. Ya ini yang terjadi begitu. Kalau itu tadi tiga hal itu dilakukan, maka sebenarnya pemerintah itu hanya memfasilitasi kita karena kita punya komitmen, punya kemandirian dan punya inovasi ya kan. Baru didukung dengan kebijakan begitu. Tapi lahir dari gurunya sendiri begitu ya. Kalau ini kan lahir dari pemerintah, gurunya tidak mau sebenarnya. Nah, ini harus dirubah ke sana. Jadi kunci utamanya ada di gurunya tadi. Ya, kalau ini bisa dilakukan, ya, kalau dikaitkan dengan kurikulum Merdeka, dan saya akan fokus ke Merdeka belajarnya begitu Bapak dan Ibu, maka ini tadi tiga hal tadi kalau dilakukan, maka kita benar-benar mampu Bapak dan Ibu. Jangankan hanya berapa ini? 6 ya, bisa lebih dari itu gitu. Student center udah nggak perlu ditawar lagi, ini sudah pasti. Tiga hal tadi ada itu ini sudah aman Mas ya. Dalam konteks kurikulum Merdeka. Aman, tidak ada masalah. Ya. Silahkan Bapak dan Ibu. Nah ini saya yakin ini bukan sesuatu yang baru. Nanti Bapak dan Ibu bisa lihat lagi begitu. Jadi saya iseng Bapak dan Ibu memberikan form ini ke guru-guru. Yang masuk itu 345 jawaban. Dari guru SD, SMP, SMA, SMK, dan yang lainnya. Ternyata dari jawaban-jawaban ini Bapak dan Ibu, semua atau sebagian besar ya dari komentar-komentar yang dituliskan oleh guru ini tentang Merdeka Belajar itu hanya untuk siswa gitu. Jadi jawaban-jawaban dari 345 itu menganggap bahwa Merdeka Belajar yang diterapkan sekarang itu hanya untuk siswa, bukan untuk guru. Padahal siswa yang merdeka, ya, siswa yang merdeka belajar itu ya lahir karena gurunya yang merdeka dulu. Dan gurunya masih terjajah mau memerdekakan orang lain gitu. Ya sulit Bapak dan Ibu. Makanya ini real 345 Bapak dan Ibu. Jadi sebagian besar jawabannya ya merdeka belajar itu untuk siswa bukan untuk saya gitu. Nah, bagaimana kita memerdekakan orang lain kalau kita sendiri belum merdeka? Ini yang terjadi Bapak dan Ibu. Ya, belum ada perubahan seperti yang diharapkan oleh Mas Menteri ini. Ya, ada transformasi perubahan budaya, ya, budaya tentang kultur pembelajaran dan juga kultur untuk inovasi. Ini yang harus dilakukan dari hasil refleksi tadi Bapak dan Ibu. Nah, ini yang sulit dilakukan. Ya, pertanyaan kita, ya, apakah dulunya sudah merdeka? Ya itu lahir dari diri kita sendiri, gitu kan ya. Nah, sehingga pertanyaan itu kita sampaikan. Kalau itu memang belum ada ya kita harus mencapai itu supaya kita bisa memerdekakan siswa-siswa kita sehingga mereka punya ya tadi kekuatan yang muncul dari dirinya sendiri tanpa harus tergantung dari orang lain untuk mereka belajar. Karena itu tidak cuma-cuma Bapak dan Ibu, harus digerakkan, harus direbut. Karena prinsipnya ya kalau dalam konteks penjajahan yang real, tapi ini betul-betul direbut orang yang belum merdeka terhadap dirinya dalam konteks belajar, maka mereka akan merebut kebebasan belajarnya dia itu yang lahir dari dirinya sendiri. Nah, yang harus dirubah ini Bapak dan Ibu ya, ini untuk calon-calon guru kita. Ya,
Ini hilangkan ya. Jadi sebagai sebuah kebutuhan. Selalu tadi memperbaiki dan update diri. Dari alih tidak usah nunggu Bapak dan Ibu. Belajar dari sesama guru. Makanya tadi ada tutor sebaya tadi. Nah, kemudian yang terbatas tentang bagaimana itu ya belajar tujuan dalam konteks tadi. Ya basisnya tujuannya apa gitu. Nah, ini ya. Belajar butuh waktu, tidak harus dipaksakan ya kapan-kapan saja kan sekarang banyak Bapak dan Ibu fasilitas-fasilitas yang ada begitu ya. Nah, sekarang kita harus tumbuh bersama lingkungan Bapak dan Ibu. Bersama, kita tidak bisa sendiri. Jadi harus belajar dan tumbuh bersama-sama. Perlu komunitas. Ini yang saya lakukan. Saya punya komunitas untuk diskusi, komunitas untuk melakukan satu kolaborasi. Nah, seperti ini gambarannya Bapak dan Ibu. Ini kan kita masing-masing punya warna yang beda-beda nih. Tapi kita harus membangun jejaring itu. Ya, supaya kita bisa saling melengkapi. Kalau mau tim teaching juga enak, menghasilkan satu pembelajaran sesuai dengan kepakaran kita masing-masing untuk mendampingi siswa kita gitu. Yang ini yang diharapkan. Jangan menganggap kita sendiri yang wow gitu ya. Padahal belum tentu gitu ya. Untuk memberikan fasilitas yang berdiferensiasi tadi kita perlu tim. Perlu orang lain untuk bisa ke sana. Termasuk kolaborasi dengan siswa yang tutor sebaya tadi. Ini yang bisa dilakukan. Tidak hanya dengan sesama guru dalam konteks ini bisa teman sejawatnya anak-anak gitu. Nah, ini yang bisa dilakukan Bapak dan Ibu. Guru harus merdeka dulu, baru mampu mengantarkan siswanya merdeka. Dan ini nanti akan mengantarkan siswanya bisa sampai ke, wow, luar biasa seperti ini Bapak dan Ibu ya. Bisa sampai tidak hanya berhenti di dalam kelas, tetapi mereka bisa berimajinasi lebih dari itu. Karena di sini Bapak dan Ibu, 30% itu dipengaruhi oleh guru. Ya, makanya gurunya harus update terus, begitu. Ya, siswanya juga sama ini perlu dikasih tahu. Ternyata siswa juga berpengaruh tinggi ya terhadap keberhasilan mereka. Makanya siswanya juga harus menyadari hal ini. Kita ingat. Demikian Ibu Bapak dan Pak Yitnya yang bisa saya sampaikan, merdekakan diri kita dulu sebelum kita memerdekakan anak-anak kita. Terima kasih Bapak.